yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pengemban amanat bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pengemban amanat bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu
Duta Toili Kecamatan Toili Masa Bakti 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Cendana pada tanggal 11 September 2020. Camat Toili Andi Rustam DJ Haji Petasiri SSTP MSI dicap dan ditandatangani. Lampiran keputusan Camat Toili nomor 460/140 Kecamatan Toili tanggal 11 September 2020. Susunan pengurus Karang Taruna Duta Toili Mandiri Kecamatan Toili Masa Bakti 2020-2025. Kepada yang namanya disebut harap untuk mengambil tempat di depan. Ketua Sudarsono, Wakil Ketua I Nyoman Lantre, Sekretaris I Sutrisno Abdullah, Indah Budiris Damayanti, Bendahara Haji Manipi. Seksi peribadatan, pembimbing rohani Ketua Mujianto, anggota Mustafa Dr. Anus Muhammad Henik. Seksi pengabdian masyarakat, Ketua Kosasi, anggota Holil Ajam Hamid Suyatno. Seksi usaha ekonomi produktif, Ketua Sutaji, anggota Haji Bendot Ahatun Rinto Lemo. Seksi pengembangan olahraga, Ketua Marsam SPD Amring Ayun, anggota Rukun Anak Agung Rakamayun Danis. Seksi seni budaya, Ketua Tarno Effendi, anggota Imade Adiana Iwayan Sergiawan Ponari. Seksi pendidikan dan pelatihan, Ketua Ipung Purwadi Hasanuddin Sutrisno. Seksi kemitraan, Ketua Solihin, anggota Muhammad Wahyudin SPD MPD, Aston Happy SPD MPD, Paldi Bingo Santoso. Seksi hubungan masyarakat, publikasi dan komunikasi, Ketua Suhartono SP, anggota Aman Ansari Bakri Esos, Ahmad Basori SPD MSI, IGD Wirata Esos. Susunan pengurus Karang Taruna Kelurahan dan Desa Kecamatan Toili. Nama yang disebut bisa berdiri di tempat masing-masing. Kelurahan Cendana nomor SK 141348/Pem/2020. Ketua Frandi, Sekretaris Kasianto, Bendahara Dwi Rahmawati. UMEA nomor SK 140/2020. Ketua Samsudin Tengko, Sekretaris Rasid, Bendahara Ika Desa Samalore. Nama Karangtana Montolutusan nomor SK 141-023-SML/2020. Ketua Rustam Salali, Sekretaris Ramla Pujangga, Bendahara Pak Jarum Lipatas. Sido Mukti nomor SK 141-31-SDM/2020. Ketua Agung Sulistiawan, Sekretaris Sumaripin, Bendahara Melisa. Mansahang nama Karang Taruna Taruna Mandiri nomor SK 141-27/MS/2020. Ketua Haryono, Sekretaris Kasrin, Bendahara Darsa. Benteng nama Karang Taruna Manggala Sakti nomor SK 141-166-DSBTG/2020. Ketua Pasek Purwanto, Sekretaris Melkian Moligai, Bendahara Widi Antono. Cendanapura nomor SK 141-30-CP/2020. Ketua Yantri Suryadi SSI, Sekretaris Heriono, Bendahara Dewi Indri Apriani SE. Rusa Kencana nama Karang Taruna Tunas Harapan nomor SK 427-58-SKRK/2017. Ketua Bayu Hidayat Basuki, Sekretaris Rizal, Bendahara Dwi Rizka Retsa Putri Alapat. Singkoyo nama Karang Taruna Anoa nomor SK 141-3/11/SKY/2017. Ketua Richard Matutu, Sekretaris Irfan, Bendahara Siti Masitanoho. Jaya Kencana nama Karang Taruna nomor SK 141-10-JK/2017. Ketua Jenderal Arifin, Sekretaris Ahmad Afandi, Bendahara Muhammad Taufik Irawan.
Sentral Sari, nama Karang Taruna Duta Sentral Mandiri, nomor SK 141-51-SS-2017. Ketua Herianto Suwandi, ST, Sekretaris Iplong Hari Purwadi SPD, Bendahara Kanti Rahmawati SSI. Sentral Timur, nama Karang Taruna, nomor SK 141-77-ST-2017. Ketua Ali Musa, Sekretaris Eka Sartoni, Bendahara Nur Enda. Tirta Kencana, nama Karang Taruna Tunas Kencana, nomor SK 141-DS-TK-TK-2020. Ketua Joni Hermanto, Sekretaris Hermansah, Bendahara Yuli Sutrianingsi. Marga Kencana, nomor SK 199-2018. Ketua Edwin Gagana, Sekretaris Samsudin SPD, Bendahara Siti Elisa. Mekar Kencana, nama Karang Taruna Aditya Dharma Kencana, nomor SK 240-37-MK 1/2017. Ketua Made Gunawan Saputra, Sekretaris Wayan Indrawan, Bendahara I Made Suryawan. Desa Tolisu, nomor SK 141-21-TLS-2018. Ketua Oldin Lalonto, Sekretaris Saiful, Bendahara Ferry Sianturi. Sindang Baru, nomor SK 141-19-SB-1-2020. Ketua I Komang Hendra Gunawan, Sekretaris I Komang Sudiantara, Bendahara DDS. Bukit Jaya, nama Karang Taruna Taruna Harapan, nomor SK 141-02-PEM BJ 2020. Ketua Yuda Astanto, Sekretaris Isroin Diawati, Bendahara Fitria Widi Astuti. Piondo, nama Karang Taruna Karya Jaya, nomor SK 141-023-PEM PD 9 Remawi 2020. Ketua Muhammad Abdul Salam, Sekretaris Muhammad Tolib, Bendahara Lisa Susanti. Tirta Sari, nomor SK 141-21-DSTS 2020. Ketua Anang Sulistio SPDI, Sekretaris Indra Patasik SIP, Bendahara Angga Prasetyo. Tirta Jaya, nama Karang Taruna Taruna Jaya, nomor SK 141-02-TJ-2020. Ketua Rohman Iskandar, Sekretaris Rudi Hardiana, Bendahara Asep Saipudin. Mulia Sari, nomor SK 141-34-MS-9 Romawi 2020. Ketua I Putu Agus, Sekretaris Kadek Yuda Metrayana, Bendahara I Nenga Pastra. Toiti Sari, nomor SK 240-58-THS-3-2018. Ketua Eko Sukma Wijaya, Sekretaris Sabar Setiawan, Bendahara Rudianto. Sari Buana, nomor SK 141-145-SB-8 Romawi 2017. Ketua I Wayan Bangsa SPD, Sekretaris Dwi Mariana, Bendahara I Ketut Alit Subawa SPD. Tanah Abang, nomor SK 141-3-TA-2017. Ketua Farel HB, Sekretaris Muhammad Najamuddin, Bendahara Siti Solatia. Pemerintah Kabupaten Banggai, Kecamatan Toili Barat, keputusan Camat nomor 240-194 Kecamatan TD 2020 tentang penetapan organisasi kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya. Memperhatikan hasil musyawarah Karang Taruna Kecamatan Toili Barat, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Karang Taruna Kecamatan Toili Barat. Kedua, kepada pengurus Karang Taruna yang bersangkutan memangku jabatan selama 5 tahun. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Toili Barat pada tanggal 2 Juli 2020. Camat Dr. Anus Muksin dicap dan ditandatangani. Lampiran surat keputusan Camat Toili Barat nomor 240-194 Kecamatan TB 2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang susunan organisasi Karang Taruna Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai masa bakti 2020-2025. Kepada yang saya sebutkan namanya bisa maju di depan. Ketua Muhammad Hasan, Wakil Ketua 1 Amiruddin SE I, Wakil Ketua 2 Nur Halis, Sekretaris Dewa Made Jaya Umbara, Wakil Sekretaris 1 Abidin Bedu, Wakil Sekretaris 2 Wiratno Jakaya, Bendahara Silvian SH,
Wakil Bendahara 1 Sang Ayumade Puspa Wiratna Dewi, Wakil Bendahara 2 Ratna Sari AMD.com. Bidang pengembangan sumber daya manusia, Ketua Muhammad Ahyar, anggota Gaprudin ST Iwayan Edi Prasetya. Bidang usaha kesejahteraan sosial, Ketua Abdul Hanan SEI, anggota Purnomo, Kadek Seni Pontiari. Bidang pengembangan ekonomi skala kecil dan koperasi, Ketua IMADE Sariada SPD Fatur Rahman AMD, Kadek Novilianti. Bidang kerohanian dan pembinaan mental, Samsul Hilal SPDI, IMADE Iwantono SPDH, Aprite Menguai Espak. Bidang pengembangan kegiatan olahraga dan seni budaya, Ketua Juwadi, anggota Ari Irmanto, anggota Ida Ayu Praba Wisnuari SPD. Bidang lingkungan hidup dan pariwisata, Ketua Nasrun Esos, anggota IMADE Sutapayoga, anggota Wati Supaini. Bidang hukum advokasi dan HAM, Ketua Desi Maistaro SH, anggota IGD Pasek Wibawa SPD, Sukri Liani SHI, I Komang Subagi SPD. Bidang organisasi dan pengembangan hubungan kerjasama kemitraan, Ketua R Sigit Iman Febriana, anggota Saprudin ST, anggota IRMA. Bidang hubungan masyarakat publikasi dan pengembangan komunikasi, Ketua Ahmudin M Kasim, anggota Imam Syafi'i Nasir Fitro Hadi. Susunan pengurus Karang Taruna Desa Kecamatan Toili Barat, kepada yang saya sebutkan namanya bisa berdiri di tempat. Desa Rata nomor 240/019/DSRT/2020, Ketua Andi Datu Lolo, Sekretaris IRMA, Bendahara Irfan. Desa Mantawa Bonebae nomor SK 240/023/BB/2020, Ketua Yonan Masila, Sekretaris Siti Hamra Eskom, Bendahara Nurlita. Desa Lembak Keramat nomor SK 240/012/LK2020, Ketua Rona Prayoga, Sekretaris Nasri Zaldi F Maka, Bendahara Ahmad Suherman. Bumi Harapan SK nomor 240/027/DSBH/2020, Ketua Irfan Sugianto, Sekretaris Meilani Wulantika, Bendahara Latifuni Mawati. Pasir Lamba nomor SK 240/029/DSPL/2020, Ketua Tommy Kurniawan, Sekretaris Husnul Abidin, Bendahara I Joman Aditya Dharma. Makapa nomor 240/017/MKP/2020, Ketua Lalu Usman. Sindang Sari nomor SK 240/021/DSSS/2020, Ketua Dewa Jaya Umbara, Sekretaris Wayan Artana. Uwe Lolu nomor SK 240/013/UE/2020, Ketua Imam Syafi'i, Sekretaris Ari Irmanto. Mekarjaya nomor SK nomor 240/022/MJ/2020, Ketua Wirman, Sekretaris Herman, Bendahara Sapnawati. Gunung Keramat nomor SK 240/022/GK/2020, Ketua Adi Suyanto. Karya Makmur nomor 240/016/DSKM/2020, Ketua Ida Ayu Praba Wisnuari. Bukit Makarti nomor 240/018/BM/2020, Ketua Kurniawan, Sekretaris M Aksal Gayat, Bendahara Rizky Amirullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan naskah pelantikan oleh Bapak Bupati Banggai sekaligus penyerahan pataka secara simbolis kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan yang baru. Kepada Bapak Bupati kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Pelantikan pengurus Karang Taruna Wilayah Toili Mandiri Kecamatan Toili dan pengurus harian Karang Taruna Kecamatan Toili Barat. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, hari ini Selasa tanggal 12 September tahun 2020, dengan rahmat surat keputusan Camat Toili nomor
400/140 Kecamatan Toili, tanggal 11 September 2020. Surat keputusan Camat Toili Barat nomor 240/194 Kecamatan 2020, tanggal 02 Juli 2020. Saya, Ketua Karang Taruna, dengan ini melantik dan menyungguhkan saudara-saudari sebagai pengurus harian Karang Taruna Duta Toili Mandiri Kecamatan Toili dan pengurus Karang Taruna Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai untuk masa bakti 2020-2025. Semoga saudara-saudari dapat dan peran serta di tengah-tengah masyarakat sebagai pelopor dan pekerja pembangunan sosial dan sebagai generasi muda yang patriotik, penuh dedikasi, tetap dan senantiasa kritis dalam mengembangkan kebinekaan serta bertanggung jawab terhadap masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Saya percaya bahwa saudara-saudari mampu melaksanakan tugas pengabdian ini sebagai pengurus Karang Taruna Duta Toili Mandiri Kecamatan Toili dan pengurus Karang Taruna Kecamatan Toili Barat dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa Esa memberikan rahmatnya dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Amin. Toili 15 September 2020. Ketua Karang Taruna Kabupaten Banggai, Mutakin Suling, Magister Hukum. Dilanjutkan dengan penyerahan pataka secara simbolis kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan yang baru. Atas nama Ketua Karang Taruna Kabupaten Banggai, saya memberikan patakah Karang Taruna ini untuk ditancapkan di seluruh wilayah Kecamatan Toili. Saya terima pataka Karang Taruna dan siap saya akan lanjutkan dan tancapkan di Kecamatan Toili. Atas nama Karang Taruna Kabupaten Banggai, saya menyerahkan pataka ini untuk ditancapkan di seluruh wilayah Kecamatan Toili Barat. Saya terima pataka Karang Taruna untuk kami tancapkan di bumi Kecamatan Toili Barat, dan kemudian kami mendukung perjuangan Bupati untuk yang kedua kalinya. Kami persilakan kepada Bupati dan Lembang untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan Toili. Kepada Bapak Sudarsono kami persilakan. Maaf, sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 2 yaitu Bapak Mutakin Suling Eskom MH. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selaku umat beragama, maka wajib hukumnya kita menyatakan
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, sore yang indah ini kita dipertemukan di ruangan ini. Nah, oleh sebab itu semua ini terlepas tidak mungkin karena berkat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati, saya banggakan orang tua kami atau orang tua kandung daripada Karang Taruna, Ketua Dewan Pembina Bapak Dr. Haji Herin Yatin yang kami hormati. Yang saya hormati juga di sini ada Presiden wilayah di sini, saudara saya, sahabat saya, utusnya saya juga, Camat Toili, Pak Utham. Saya kira ini kita juga bisa dipertemukan di ruang ini juga berkat doanya Bapak ini. Pak Kadis DPMD juga yang sempat hadir beserta jajaran yang lain. Yang saya hormati juga ada Dan Ramil, ada Pak Kapolsek ini, Pak Chandra, sahabat lama saya ini, dipertemukan kembali di ruangan ini. Yang lebih terhormat lagi juga saudara-saudara saya yang barusan kami lantik tadi dari Toili dan juga dari Toili Barat secara keseluruhan. Perlu saya sampaikan di sini juga sebelum saya memulai sambutan dari saya mewakili ketua. Di sini ada saya beberapa rombongan ini dari Karang Taruna. Di depan saya perkenalkan dulu, teman berdiri Ibu Bendum, Ibu Tati Laha. Ini juga kunci organisasi. Kalau tiada beliau agak tak senat-senat sedikit ini, maka dibutuhkan bendahara yang ceria dan selalu semangat. Didampingi juga Ibu Funitapa. Ada juga tadi yang baca SK, ini sekretaris kita ini. Kecil, jangan lihat kecilnya ini. Kecil-kecil cabai rawit ini, Pak Franky Butupihe. Ada juga beberapa teman, ada Mawardi di sana di bidang pemuda dan olahraga. Kemudian juga ada didampingi dengan Karang Taruna dari Kecamatan Luhuk. Tidak lupa juga tadi saya sempat lihat ada Ketua Karang Taruna dari yang barusan dilantik beberapa hari yang lalu dari Kecamatan Luhuk Timur. Ketua Karang Tarunanya tadi ada. Ada juga Ketua Karang Taruna dari Moilong, ada di samping saya ini juga. Beliau sama-sama ikut, kita mau melihat saudara-saudara kita yang ada di Toili dan Toili Barat. Teman-teman yang sudah dilantik tadi, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama adalah substansi daripada Karang Taruna ini, sumber kita adalah berdasarkan Permendes daripada Permensos itu 25 2019. Itu roh daripada pergerakan Karang Taruna. Nah, oleh sebab itu, hari ini ketika saya lihat tadi secara struktur tadi, baik Toili maupun Toili Barat, saya kira ini kombinasi yang sangat luar biasa. Ada kombinasi kelompok muda, kemudian ada kombinasi kelompok orang tua yang sudah matang. Nah, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Saya yakin Karang Taruna, Toili dan Toili Barat akan juga berbuat yang terbaik buat Kecamatan Toili dan Toili Barat. Nah, akan tetapi ada satu hal juga yang saya mungkin pesan titip kepada teman-teman. Jangan sampai kegiatan dan roh daripada semangat teman-teman ini hanya habis di pelantikan. Ya kan? Jangan hanya habis di pelantikan semangatnya, meriahnya begitu tuh, tapi masih ada tanggung jawab moral ke depan pasca dilantik ini apa. Ya kan? Jangan sampai kita ketemu lagi setelah pelantikan berikutnya lagi. Kita mau menunggu program teman-teman semua. Itu sangat kita inginkan. Nah, oleh sebab itu dengan kombinasi yang kami lihat tadi, kami punya keyakinan bahwa Toili dan Toili Barat pasti akan menjadi Karang Taruna yang kokoh seperti kokohnya karang. Ini kan dia, kalau Karang Taruna ada karang, ada taruna. Jadi filosofis dua kalimat ini harus betul-betul merasuk ke kita. Karena karang itu kan sesuatu yang karena kokoh, terkadang itu dibutuhkan dia, bahkan biasa orang pakai untuk jadi pondasi. Jadi pondasi generasi muda itu ada di teman-teman Karang Taruna. Nah, kalau bicara Karang Taruna, maka ada taruna juga di sebelahnya, ada ujung kalimat tersebut. Ini juga adalah filosofis yang harus tepat di tempat teman-teman. Nah, informasi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa ada beberapa rencana yang sudah kami tentukan sebelumnya, bahwa kita kan ada agenda kemarin yang direncanakan yaitu BBKT. Akan tetapi karena beberapa pertimbangan, satu, kita diperhadapkan dengan momentum yang sangat besar ke depan ini yang sisa menghitung hari. Ya kan? Lalu kemudian secara teknis di lapangan yang sudah kita rencanakan sedemikian baiknya, itu pun kemudian diperhadapkan juga dengan regulasi-regulasi yang kita harus hormati itu. Dimana kemarin juga
Menteri Dalam Negeri juga sudah memberikan himbauan untuk jangan memberikan apa acara yang berlebihan dalam jumlah ribuan misalnya. Nah, sehingga kemarin kita sampai detik ini kita memahami kenapa kita belum mendapat izin misalnya kegiatan dalam jumlah yang banyak, karena menyangkut kondisi tersebut. Ya kan, kita sampai detik ini harus betul-betul masih menjaga yang namanya penyakit COVID-19 ini yang melanda secara dunia, tidak sekedar di kita ini. Sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut teman-teman tetap berusaha untuk tidak menghilangkan substansi acaranya. Kita tanggal 23 itu tetap akan ada kegiatan seperti acara-acara sosial, sunatan massal, ada juga nikah massal yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 tersebut. Nah, untuk konsep misalnya yang sedikit berubah, di tanggal 26 kita tidak lagi berkumpul dalam jumlah ribuan, karena kita sudah masuk ke area-area yang sangat sensitif dengan hal-hal tertentu. Karena proses demokrasi ini ada wasit, ada pengawas dan sebagainya. Kita tidak mau Karang Taruna itu kemudian terjebak pada ruang-ruang yang sangat terbuka tersebut. Tapi tetap kita teguh pada posisi kita sebagai lembaga pemuda yang berada di garda terdepan, menjadi anak kandung daripada pemerintah. Jadi Karang Taruna ini anak kandung dari pemerintah. Jadi jelas tugas kita adalah mengawal semua program-program terbaik pada pemerintah Kabupaten Banggai hari ini yang begitu sangat luar biasa. Kita menjadi bangga menjadi anak Banggai di sini karena prestasi yang ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Banggai hari ini yang kebetulan dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina kita itu sangat-sangat luar biasa dan sangat membanggakan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sebelum nanti berjalan ini kan kita 2020, tinggal penghujung waktu ini kita. Jadi teman-teman, titipan saya kepada seluruh pengurus maupun pengurus desa, kecamatan, sudah mulai siapkan program-programnya. Mulai dicatat-catat itu. Program-program terbaik yang berbentuk tentang konsep-konsep sosial. Di mana teman-teman ini harus ada di garda terdepan. Ketika terjadi sesuatu, maka bergerak cepat untuk itu. Karena pemerintah daerah itu ketika ada sesuatu dia akan, oh di sana ada Karang Taruna. Ada teman-teman yang begitu solid, begitu kuat dan begitu respect ketika terjadi hal-hal tertentu. Yang penting konsepnya tentang kegiatan sosial, kepentingan umat. Nah, oleh sebab itu titipan kami dari pengurus Karang Taruna Kabupaten Banggai, segera persiapkan draft daripada program-program terbaik. Insya Allah kami pengurus Karang Taruna Kabupaten akan membackup itu dan mendukung itu. Nah, apalagi kalau saya lihat tadi ini masih ada sebagian yang belum seragam. Nanti setelah selesai berhubungan dengan Ibu Foni dan Ibu Tati, kita siap adakan itu, tidak ada persoalan. Karena alhamdulillah saya harus sampaikan bahwa sejak pemerintahan Bapak Heruwin Yatin dan Mustar Labolo begitu luar biasa, kita hidup kembali konsep pemuda di Kabupaten Banggai. Hari ini kita bangga juga. Di depan ini ada dua hal yang penting. Pak Utam ini sebagai camat, beliau juga kebetulan ketua DPD KNPI Kabupaten Banggai. Jadi KNPI dan Karang Taruna dia satu nafas satu nafas perjuangan. Makanya harus ada komunikasi yang baik, hubungan yang baik dijaga agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, oleh sebab itu saya ulangi juga bahwa sejak pemerintahan Pak Heruwin ini ada sejarah yang luar biasa terjadi hari ini. Berpuluh tahun juga, lumayan belasan tahun juga, baru kali ini ada bentuk kepedulian beliau dalam bentuk banyak hal, anggaran yang luar biasa kepada KNPI maupun kepada Karang Taruna. Bahkan dalam sejarah baru kali ini KNPI itu diberi mobil operasional untuk KNPI, dan Karang Taruna juga mendapatkan mobil operasional baru kali ini. Nah, saya kira ini adalah sugesti yang luar biasa bahwa kepedulian Ketua Dewan Pembina ini harus kita apresiasi. Jangan kita sudah dikasih anggaran yang lumayan besar, lalu kemudian kita punya program ecek-ecek, program yang olah-olahnya misalnya. Harus program yang betul-betul sangat bagus dan bisa bersentuhan langsung kepentingan rakyat. Apalagi kita sudah dipermudah lagi, KNPI dan Karang Taruna itu diberikan mobil operasional lagi. Bahkan kita Karang Taruna harus saya sampaikan, beliau memberikan fasilitas pribadi rumah beliau kepada Karang Taruna. Ini kalau kita orang tua sudah memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, sangat terlalu kalau anak-anaknya jadi kurang ajar kepada orang tua. Ya kan? Karena lagi-lagi saya ulangi bahwa Bupati Banggai itu adalah Ketua Dewan Pembina kita, sama-sama KNPI maupun daripada
Karang Taruna, sehingga kami hari ini akan memberikan juga yang terbaik. Insya Allah Karang Taruna Kabupaten Banggai akan memberikan yang terbaik kepada Ketua Dewan Pembina. Itu janji kita. Andai kita tidak baik, silakan Pak Ketua Dewan Pembina, silakan orang tua kita dijewer, kita siap untuk itu. Nah, oleh sebab itu saya ulangi lagi, saya pertegas persoalan program tadi, persoalan program, karena ini penting, sangat-sangat penting sekali. Karena ketika kalian buat sudah bagus, akan dimasukkan kepada Karang Taruna kecamatan, baik dari desa maupun ke kecamatan. Nanti kecamatan akan serahkan kepada kita. Kenapa penting persoalan program tersebut? Tapi ingat, jangan juga nanti program yang dibuat itu program halu. Tahu kan halu itu kan? Halu itu halusinasi, mimpi, berlebihan. Jadi programnya harus yang rasional, masuk akal. Kalau tidak masuk akal, tentunya kami Kabupaten Banggai akan sedikit mengintervensi. Tetapi kalau itu program terbaik, maka kita akan support. Agar supaya apa? Agar program tersebut akan kita lanjutkan di tahun 2021. Saya ingatkan ya, program-program tersebut, program terbaik teman-teman Karang Taruna Kabupaten Banggai setelah masuk daripada Karang Taruna Toili dan Toili Barat, itu insya Allah akan kita lanjutkan asal program-programnya terbaik, program-program yang terbaik. Insya Allah saya yakin bahwa semangat ketua itu terpancar dari wajah ketua tadi Pak Sudarsono ini dan ketua Toili Barat, terpancar semangat mereka. Insya Allah kalau itu kita tangkap untuk sama-sama kita lanjutkan perjuangan daripada pembangunan pemerintah kita. Karena lagi-lagi saya katakan bahwa pemerintah Kabupaten Banggai itu adalah pemerintah yang wajib mengkontrol. Kita bersyukur, mudah-mudahan pembiayaan yang sudah sangat maksimal ini tetap kita dibina oleh Ketua Dewan Pembina. Kita jangan ditinggalkan, karena kita akan mengawal semua program-program tersebut menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Jadi di Toili Barat, di desanya programnya, usahakan program itu memang betul-betul menyesuaikan dengan kondisi daerahnya. Jadi harus yang masuk akal dan betul-betul harus diskusi dan rasional. Maka ketika masuk ke Kabupaten Banggai itu akan kita prioritaskan. Saya kira demikian. Nah, oleh sebab itu sekali lagi bahwa saya ingatkan juga itu di momentum tanggal 26 September ketika ada perubahan konsep, kita akan membuat semacam Zoom meeting virtual. Nah, Zoom meeting virtual ini akan diikuti, kita akan nanti bagikan di waktu yang sudah mendekati tentang password dan ID-nya semua. Kita akan berikan ke teman-teman seluruh ketua Karang Taruna, bisa di-share juga kepada Karang Taruna desa, baik di Toili maupun di Toili Barat, bahkan se-Kabupaten Banggai kita akan share itu. Kenapa itu penting? Karena insya Allah akan diikuti oleh Mensos, Menteri Sosial, dan juga akan diikuti oleh Menteri Desa dalam Zoom virtual tersebut, dan tentunya akan juga bersama-sama dengan Ketua Dewan Pembina kita. Nah, oleh sebab itu saya ingatkan kembali pada tanggal 26 di waktu yang sudah kita tentukan, tolong teman-teman stay di tempat di mana, apakah di kantor camat atau di tempat tertentu, silakan diatur itu. Yang paling penting bahwa di jam yang sudah ditentukan untuk ready, karena akan kita konekkan seluruhnya se-Kabupaten Banggai, bahkan langsung juga terlibat di situ kementerian daripada Sosial dan Desa juga ada di situ. Bahkan juga insya Allah akan diikuti oleh Ketua Karang Taruna Nasional, Bung Didi Mukrianto. Beliau sudah menyampaikan ke kita, ke panitia, bahwa insya Allah saya akan tetap ikuti itu. Yang penting waktunya tepat dan sudah disampaikan kepada seluruh teman-teman Karang Taruna Kabupaten Banggai. Saya kira di akhir sambutan saya ini, teman-teman kami titip untuk jaga marwah daripada Karang Taruna. Janganlah digunakan posisi Anda teman-teman, ketua-ketua Karang Taruna, baik kecamatan maupun ketua-ketua Karang Taruna tingkat desa, untuk menjaga posisi kalian. Jadi kalau saya menitip sedikit di penghujung ini, dari 10 falsafah orang Jawa, ada salah satu falsafah yang penting juga di situ. Aja adigan, adigung, adiguna. Ini pasti orang-orang tua sudah tahu. Saya ini bukan orang Jawa, tetapi saya sedikit mengutip bahasa tersebut, di mana ketika kita diberikan posisi baik jabatan maupun hal-hal tertentu, jabatan itu dia datang dan pergi, itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa.
dijaga itu. Jangan seperti yang saya sampaikan tadi, sok berkuasa, sok besar, sok sakti. Itu kan makna daripada aja adigung, adiguna yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, bawa itu biar supaya kita ketika kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, ke teman-teman yang lain, kita tetap menjadi patokan atau pemimpin yang betul-betul merakyat seperti yang dicontohkan oleh pemerintahan kita hari ini, Ketua Dewan Pembina. Beliau betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. Beliau pemimpin yang selama ini tidak membeda-bedakan suku, tidak membedakan ras dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kami sampaikan di sini, kami pertegas di sini, maka harapan kami mudah-mudahan setelah dilantik tadi, kami menunggu program tersebut ya. Kami tunggu untuk sampai kepada kabupaten, jangan terlalu lama sebab waktu kita sangat pendek untuk ke depan. Saya kira demikian, mohon maaf jika ada yang keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Karang Taruna Kabupaten yang diwakili oleh Wakil Ketua 2. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati Banggai kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Hariun Yatin MM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Toili beserta Sekretaris Camat dan seluruh pemerintah Kecamatan Toili. Yang saya hormati Pak Camat Moilong, yang juga hadir Pak Camat Toili Barat yang saya hormati dan Sekcamnya, dan juga unsur Forkopimcam Pak dan Ramil dan Pak Kapolsek yang saya banggakan, juga Pak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, dan juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Banggai bersama jajarannya, dan saya hadir bersama Kepala Dinas PMD selaku Dewan Pembina Karang Taruna, serta yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Karang Taruna yang baru saja dilantik untuk tingkat Kecamatan Toili, dan para Ketua Karang Taruna tingkat desa, serta Ketua Karang Taruna Kecamatan Toili Barat dan Ketua Karang Taruna tingkat desa se-Kecamatan Toili Barat. Seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Karang Taruna ini adalah organisasi pemuda yang sangat tentu saja punya suatu kekuatan yang tentu saja disupport oleh adanya aturan pemerintah. Dan salah satu aturan pemerintah yang mensupport itu adalah keputusan daripada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kenapa Karang Taruna ini kemudian terus harus kita galakkan, harus bangkit dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi, karena nuansa pembangunan kita ke depan adalah memang dari desa. Pemberdayaan pemuda-pemuda desa itu dirasakan sebagai sesuatu upaya strategis, apalagi dalam kaitan dengan visi misi pemerintah. Pemerintah menekankan proses pembangunan itu adanya di desa, bukan di kota, bukan. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan yang dilahirkan dari pengembangan sumber daya pemuda di desa itu melalui organisasi Karang Taruna itu adalah sesuatu yang menjadi perhatian pemerintah. Dan ingin saya sampaikan sebagai pembina utama Karang Taruna di tingkat kabupaten, ingin saya sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun di mana saya akan menilai kemampuan Karang Taruna mulai tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Untuk selanjutnya tahun-tahun depan kita akan terus mensupport organisasi Karang Taruna tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan bahkan tingkat kabupaten. Tadi Ketua Karang Taruna Kabupaten mengatakan ada konsep mempertemukan seluruh Karang Taruna yang ada di kabupaten ini. Konsepnya ribuan orang. Cuma kan kondisi pandemi COVID ini tidak bisa kemudian kita memaksakan itu. Tapi semangatnya luar biasa. Saya pun sebenarnya sudah mempersiapkan porsi anggaran untuk itu. Karena apapun bentuknya sebagai pembina utama, tidak mungkin
semangat pemuda-pemuda Karang Taruna ada di desa, kecamatan dan kabupaten itu kita biarkan begitu saja. Tetapi karena kondisi sekali lagi pandemi Covid ini, tentu kita harus melihat titik-titik di mana tentu saja pemerintah harus kita support. Hari ini pemerintah mengatakan kita tidak boleh kumpul terlalu lama, kita tidak boleh kumpul dalam waktu lebih dari 2 jam, kita tidak boleh kumpul dengan tanpa pakai masker, kita tidak boleh kumpul tanpa cuci tangan dan protokol kesehatan lainnya. Saya bangga melihat Karang Taruna sudah sadar semua untuk menggunakan masker, untuk cuci tangan, untuk cek suhu, dan kemudian juga pasti di rumah kalian semua sudah tentu saja melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Ini tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab pemerintah bisa sukses kalau kemudian juga diemban secara bersama-sama oleh kalian sebagai kekuatan-kekuatan pemuda di tingkat desa dan tingkat kecamatan. Terima kasih. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, insya Allah kekuatan Karang Taruna ini tidak boleh kita sia-siakan. Oleh karena itu, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Sosial, dan tentu saja saya lupa tadi Forum BPD yang saya hormati, saya banggakan. Sebentar kita mainkan saatnya. Wah, heboh ini, heboh Forum BPD Kecamatan Toili. Ku tahu yang kau mau. Sebentar kita langsung sampaikan apa yang Bapak mau. Jadi Karang Taruna ini saya maksudkan bahwa Kepala Dinas PMD sebagai pembina, Kepala Dinas Sosial sebagai pembina yang selama ini bekerja, itu saya minta untuk terus melakukan proses pencerdasan kepada kalian. Bagaimana caranya? Selaku misalnya Kepala Dinas PMD, bisa saja bersama dengan Kepala Desa memberikan warning, memberikan kebijakan-kebijakan melalui penggunaan dana desa dan dana ADD. Insya Allah tahun depan kita akan semakin perkuat posisi ini, sehingga Karang Taruna muncul sebagai kekuatan-kekuatan politik ataupun bukan politik dari yang ada di tingkat desa. Saya terkesan sekali di beberapa kecamatan bagaimana Karang Taruna itu muncul sebagai kekuatan ekonomi. Di salah satu kecamatan saya melihat Karang Taruna desa itu yang kebetulan kepala desanya langsung yang kendalikan, dia membuat inovasi tumis tani. Apa itu tumis tani? Tuntaskan kemiskinan dengan tanaman nilam. Dia kembangkan di lahan kurang lebih 50 hektar, dan kemudian ini sekarang dalam proses penanaman. Dia mengharapkan bahwa tanaman nilam yang sekarang ini lagi tersosialisasi dengan baik di desanya, diharapkan bisa mendatangkan tingkat kesejahteraan yang baik bagi warganya. Dan saya sendiri sudah melihat, cuma kekurangannya apa? Mesin gilingnya yang tidak ada. Tetapi saya tidak boleh tutup mata. Saya bilang, kalau Anda berhasil, karena ini 2-3 bulan ke depan, Anda berhasil, maka APBD Kabupaten Banggai juga akan memporsikan untuk mesin giling untuk menghasilkan minyak nilam itu, kita bisa berikan kepada saudara. Kenapa? Ini adalah bentuk dan contoh yang baik. Di beberapa desa lainnya, di beberapa kelurahan, bekerja sama dengan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan, Karang Taruna diberikan sumber daya seperti infrastruktur motor untuk mengangkut sampah. Kemudian masyarakat yang membuang sampah dikenakan biaya-biaya. Kemudian dia putar biaya itu. Luar biasa kalau saya mendalami keinginan pemuda-pemuda sekarang. Pemuda-pemuda yang kreatif seperti ini tidak bisa dibiarkan kerja sendiri. Harus disupport, harus disemangati, harus dimotivasi. Dan kita sebagai pembina itu tidak boleh kemudian hanya memberikan semangat tetapi tidak memberikan sesuatu yang jangka panjang bagi mereka. Itu adalah suatu modal untuk kemudian bisa berkembang mereka itu. Di tempat lain peternakan dikembangkan. Satu kakak itu kepala desanya juga yang komando. Satu kakak yang anaknya bersekolah, kepala desa yang juga sekaligus sebagai ketua Karang Taruna bilang dia akan berikan 1 ekor sapi. Luar biasa. Dan itu ada dampaknya terhadap pendidikan yang ada di desanya itu. Ini semua adalah model-model pengembangan pemuda-pemuda Karang Taruna yang ketika dipercaya untuk menjadi top leader
top motivator di desanya. Dia bisa memunculkan semangat baru, di mana pengembangan ekonomi yang ada di desanya itu menjadi sesuatu yang membanggakan kita semua, membanggakan Bupati Banggai, membanggakan Pak Camatnya. Apalagi kalau Ketua Karang Taruna di tingkat kecamatan itu mampu merangkul mereka semua yang ada di desa. Oleh karena itu, saya tentu saja pada posisi sekarang ini, karena ada Karang Taruna Desa, ada Karang Taruna Kecamatan, saya bantu untuk Karang Taruna Kecamatan. Ya, tapi jangan sedih yang di desa. Siapa yang punya program-program yang motivasi, program-program yang semangatnya tinggi, lapor sama Karang Taruna Kabupaten, kita akan porsikan bantuan untuk kalian. Tapi untuk semangatnya Karang Taruna di tingkat kecamatan, karena tidak mungkin punya dana, karena yang punya dana itu Karang Taruna Desa melalui kebijakan kepala desa, maka dia bisa lebih berkreasi. Yang susah itu Karang Taruna Kecamatan, gigit jari dia, karena tidak ada dari Pak Camat, karena memang tidak ada ADD-nya Pak Camat. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan support Kecamatan Toili dan Kecamatan Toili Barat untuk Karang Taruna Kecamatannya dengan anggaran 5 juta rupiah. Itu yang saya ingin sampaikan, menyemangati kalian yang ada di kecamatan dan di desa. Tenang saja, Kepala Dinas PMD dan Pak Camat yang hadir tentu saja akan memberikan support. Apalagi saya lihat ada beberapa kepala desa yang langsung menjadi ketua-ketua Karang Taruna, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Saya semangat, dan kemudian saya juga termotivasi untuk terus mendorong kalian bisa lebih punya kekuatan-kekuatan yang insya Allah juga membawa dampak positif bagi pengembangan kalian yang ada di tingkat desa. Saya kira itu sudah mau maghrib. Terima kasih. Selamat kepada yang sudah dilantik Karang Taruna Desa, Karang Taruna Kecamatan. Semoga dengan semangat juang yang tinggi, daerah kita semakin bebas dari kemiskinan. Semua jadi lebih baik dan lebih sejahtera. Dan yang paling penting, komitmen Ketua Karang Taruna Kecamatan tadi dengan tongkat ditoki 2 kali, itu sudah tanda-tanda alam. Yang tepuk tangan ini yang tahu-tahu, yang tidak tepuk tangan ini tidak tahu apa maksudnya itu. Dan itu silahkan Ketua Karang Taruna Kecamatan jelaskan sama mereka, tidak perlu Pak Bupati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Demikian tadi sambutan serta arahan dari Bapak Bupati Banggai. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, serangkaian acara telah kita lalui bersama, sampailah kita pada penghujung acara, yakni penutup, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Acara pelantikan Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan dan Desa kami nyatakan diselesai. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir kami membawakan acara ini ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih untuk Karang Taruna Kecamatan Toili Barat, Toili dan Desa. Sekarang saya minta kepada para ketua BPD dan anggota untuk menempati tempat. Selanjutnya Forkades, silakan duduk. Ya, ada waktu 5 sampai 10 menit penyampaian Pak Bupati. Ya, silakan segera diatur Pak Ketua Forum BPD, Pak Fen, segera diatur anggotanya. Ayo baru Forkades.
dia senang kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, terutama pemerintah Kabupaten Banggai. Jadi apapun yang ibu inginkan kepada masyarakat pasti dia ikuti. Paham? Terima kasih. Khusus untuk kepala desa, ini kepala desa